Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gimana anak-anak? Sehat semuanya anak? Sehat? Alhamdulillah. Anak-anakku sekalian, pada kesempatan hari ini ya kita bersama mau belajar tentang masalah tari. Tentu di antara kalian sudah tahu semua ya tari. Karena dalam kehidupan sehari-hari kalian tidak lepas daripada apa dinamakan dengan tari. Tari itu adalah merupakan salah satu bentuk pengekspresian dengan menggunakan gerak dan diiringi oleh sebuah musik serta dirasakan oleh unsur perasa kita. Pada kesempatan hari ini anak-anak kita mau mempelajari yaitu tentang pola lantai tari kreasi. Ya, seperti ada ini. Tentu di antara kalian berharap setelah pelajaran ini selesai, kalian diharapkan dapat sebagai berikut. Sekalian, tentu kalian sudah tahu semua ya bahwa tujuan pembelajaran tadi ada bermacam-macam. Nah, kemudian di sini tentunya kamu juga harus mengetahui yaitu tentang masalah pola lantai. Tentu di antara kalian sudah tahu apa sih yang dimaksud dengan pola lantai? Ya, ini sebagai berikut ya. Jadi pola lantai itu merupakan salah satu garis-garis lantai yang dilalui penari ketika melakukan gerak tari dari perpindahan tempat satu ke tempat yang lainnya. Dan pola ini biasanya dilakukan oleh seorang penari baik secara kelompok maupun secara mandiri. Ya, samping itu juga pola lantai ini juga merupakan salah satu pola gerak yang berpindah-pindah yang merupakan daripada bentuk imajiner dari seorang penari di dalam menata polanya tersebut, yaitu terbentuk formasi yang ada di samping gambar ini. Ya, coba di bagian ini ya. Ini tentunya harus kalian ketahui. Ya, dalam desain tari gerakan itu ada bermacam-macam. Yaitu ada yang dinamakan dengan desain datar, anak-anak. Apa desain datar itu? Desain datar apabila dilihat dari arah penonton, badan penari tampak dalam postur tanpa perspektif. Ya, nah, jadi ini adalah merupakan salah satu bentuk dasar dari apa? Desain datar pada sebuah tari. Ya, ini ya dengan desain dalam. Nah, itu di antara kalian, apa sih dalam itu? Apakah di dalam rumah atau di dalam kampung atau dalam dan sebagainya. Jadi kalau di dalam tari itu yang dinamakan desain dalam, ini adalah desain yang apabila dilihat dari arah penonton, badan penari tampak memiliki perspektif dalam. Ya, seperti ini ya. Ini ada gambarnya. Jadi kalian bisa mengetahui dari gambar tersebut. Ketiga, yaitu desain vertikal. Tentunya di antara kalian tahu semua ya, apa sih yang disebut vertikal. Tentunya ada di antara kalian mengatakan garis lurus ya, yang benar lurus hanya tegak itu vertikal. Tetapi di dalam istilah tari yang dinamakan dengan desain vertikal ini adalah mengutamakan anggota badan pokok yaitu tungkai, lengan, dan yang menjulur ke atas atau ke bawah. Ya, seperti ada dalam contoh ini. Ya, ini adalah merupakan salah satu bentuk contoh desain vertikal. Ya. Tahu anak? Insya Allah tahu semua ya. Untuk berikutnya yaitu yang keempat yaitu desain horizontal.
Tentunya kalau kalian mengenal istilah horizontal itu biasanya bersifat datar, ya, horizontal itu melebar. Tetapi di dalam istilah pola dalam tari ini yang dimaksud dengan desain horizontal yaitu menggunakan sebagian besar dari anggota badan mengarah ke garis horizontal, ya, jadi melebar, ya, seperti yang terdapat pada contoh slide ini. Ya. Anak-anak jelas? Insya Allah akan tahu semua. Ya. Berikutnya yaitu yang dinamakan desain kontras. Nah, tentunya kamu tahu kontras itu adalah merupakan kebalikan dari yang normal dan yang lainnya. Jadi desain kontras ini ada sebuah desain yang menggunakan garis-garis silang dan dari anggota badan atau garis-garis yang akan bertemu bila dilanjutkan. Jadi ada kontras, ya, ini kontras ke kiri atau kontras ke kanan. Jadi ini yang dinamakan dengan apa? Bentuk apa? Yang sifatnya kontras. Ya ini yang terdapat dalam sebuah set ini. Itu tentang warna, tentang desain kontras. Ya. Berikutnya yaitu yang keenam yang dinamakan dengan desain tinggi. Desain tinggi di dalam tari ini adalah merupakan desain yang dibuat pada bagian dari dada penari ke atas. Bagian inilah yang memiliki sentuhan intelektual dan spiritual yang sangat kuat di dalam bidang tari. Nah, seperti yang terdapat pada pengertian ada di dalam ini. Ya. Kalau tadi desain kontras, kemudian berikutnya adalah yang dinamakan desain rendah. Ya. Desain rendah ini adalah merupakan desain yang dipusatkan pada daerah yang bersekitar antara pinggang penari sama lantai. Jadi yang sifatnya merendah atau agak jongkok atau agak duduk dan sebagainya adalah merupakan salah satu bagian daripada desain rendah, ya, pada keterangan ini. Ya. Terus kemudian yang berikutnya yaitu yang dinamakan dengan desain murni, anak-anak. Nah, yang dinamakan dengan desain murni ini adalah sebuah desain yang ditimbulkan oleh postur penari yang sama sekali tidak menggunakan garis kontras. Ya, dan ini tidak terikat oleh sesuatu yang sifatnya kontras, tapi yang bersifat murni. Ya, tadi kan sudah moto, ya, bahwa desain di dalam pola tari tadi ada bermacam-macam yang sudah saya jelaskan tadi. Nah, kemudian langkah berikutnya yaitu tentang tahapan di dalam berkarya. Nah, ternyata di dalam tahapan berkarya ini ada beberapa hal yang harus kalian ketahui. Ya. Di dalam tahapan berkarya ini dibedakan menjadi dua bagian, yaitu pertama adalah bagian eksplorasi. Ya, ini. Nah, jadi apa yang dengan eksplorasi, anak-anak? Eksplorasi adalah merupakan salah satu bentuk pengamatan tahap sesuatu objek yang akan dijadikan sebagai sumber ide gerak dalam sebuah tarian. Nah, pengamatan itu bisa dapat dilakukan terhadap alam lingkungan kita. Misalkan dalam kehidupan sehari, entah kehidupan manusia, kehidupan binatang, atau kehidupan yang lain, atau kalian bisa membaca pada sebuah buku cerita dan lain-lain, yang mana itu bisa kalian jadikan sebagai sumber eksplorasi. Jadi anak, ya, itu pada
keterangan ini. Ya, tadi pertama apa? Eksplorasi. Sedang yang kedua adalah apa? Yaitu tahapan improvisasi. Ya. Apa sih improvisasi anak-anak? Ya, jadi improvisasi atau eksperimen ini dapat juga dilakukan dengan menggunakan berbagai macam properti. Ya, properti itu bisa berupa baju atau aksesoris yang lainnya yang di dalamnya ini apa? Yaitu mendukung pada sebuah tarian akan kita laksanakan pada waktu kita berkarya. Itu kan apa? Karya, seni, tari, pola, lantai, kreasi. Ya, itu anak-anak yang perlu kalian camkan. Ini juga merupakan salah satu bagian daripada bentuk pola lantai tari kelompok. Ya, ini coba kalian saksikan ya. Dan berbagai macam ini yang perlu kalian perhatikan sehingga nanti kamu pada waktu latihan membentuk kelompok sehingga kamu akan langkah-langkah apa yang harus kalian lakukan di dalam sebuah latihan tari berkarya sehingga kalian akan apa? Mendapatkan sebuah karya tari yang sangat bagus dan ekspresif sesuai dengan apa yang kalian inginkan. Ya. Nah, coba anak-anak sekalian, ini ada beberapa contoh yaitu sebuah video ya, buat video tentang tari berpasangan. Ini yang kita ambil pada waktu FL2N. Ya, ini contohnya. Coba kalian perhatikan. Monggo. Gimana anak? Setelah kalian menyaksikan sebuah tayangan video tentang tari kreasi secara berkelompok, ya tentu ini akan bisa membuat gambaran pada diri kalian untuk bisa belajar lebih giat, belajar lebih baik, yaitu tentang masalah pola dalam tari kreasi kelompok tersebut. Adapun harapan saya setelah kamu pelajari ini, kalian bisa memiliki rasa cinta, rasa bangga, dan mau melestarikan seni budaya bangsa, terutama dalam bidang seni tari. Anak sekalian, tentunya itulah yang bisa saya sampaikan pada kalian dengan harapan apa-apa yang sudah saya berikan pada kalian ini bisa kalian cerna secara baik, bisa kalian cerna lebih untuk meningkatkan kreativitas kalian di dalam berkarya seni tari kreasi. Sekian anak-anak, kurang lebih saya mohon maaf sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.